Dalam beberapa bulan terakhir, saya mempelajari bahasa Yunani Koine. Dan saat ini saya tertarik untuk membuat penulisan abjad Yunani dari alfa sampai omega dalam bentuk huruf kecil. Dan saya akan membuat dengan bahasa saya sendiri yang dapat mempermudah saya dalam menghafal setiap abjad-abjad Yunani tersebut. Maka dari itu, kita akan mulai. Kita akan mulai dari abjad pertama yang bernama alfa. Alfa itu dimulai dari kanan atas ke bawah, lalu dibuat perutnya ke kanan bawah, lalu ada lengkungannya dikit. Alfa seperti ini. Alfa. Transliterasinya adalah huruf A. Transliterasinya adalah A. Nah, kemudian huruf berikutnya adalah beta. Beta atau transkripsinya adalah B. Dia dari bawah ke atas ada bulat 2 seperti B Indonesia, tapi kalau B Indonesia kan seperti ini atau seperti ini. Nah, namun dalam Yunani dari bawah ada tangkainya panjang dan berlebih. Beta atau transliterasinya adalah huruf B. Nah, kemudian huruf ketiga adalah gamma atau transliterasinya adalah G. Dia dari kiri lengkung ke bawah agak panjang, lalu ada bulatannya sedikit, lalu dibalas ke kanan. Nah, seperti ini, gamma. Ada lubang sedikit ya. Kemudian huruf berikutnya delta. Delta atau transliterasinya adalah D. Nah, dimulai dari perutnya dulu, dia tidak putus perutnya, lalu ada lengkung dikit, lalu ada kailnya. Delta tidak putus ya, tidak putus teman-teman, tidak putus. Delta. Huruf berikutnya epsilon atau transliterasinya adalah E. Dalam pengucapan ini disebut dengan E pendek. Epsilon ini sangat mudah, E yang seperti lazimnya kita lihat, epsilon. Abjad berikutnya adalah zeta. Zeta atau transliterasinya adalah Z. Nah, zeta ini lengkung dulu sedikit, ini enggak lengkung ya, ada atau garis sedikit atau kail dikit, lalu dia perutnya panjang, lalu lengkungnya ke bawah ada zeta atau kurang lebih seperti ini ya. Nah, ada garis lurus lalu perutnya lengkung, C kayak C ya, lalu diakhiri dengan kail sedikit. Zeta. Kemudian abjad berikutnya adalah eta atau dalam transliterasinya E ada tanda panjang. Dalam pengucapan disebut dengan E panjang atau distilahkan dengan E panjang. Dengan ini tandanya. Kita mulai penulisannya seperti N, namun kaki keduanya panjang teman-teman. Eta. Lalu abjad berikutnya adalah theta. Transkripsinya adalah TH. Theta. Seperti bulat ya, atau lonjong ini ya, kayak telur ya. Nah, lalu ada kasih garis tengahnya. Theta. Abjad berikutnya iota atau transliterasinya adalah I. Nah, ini hampir sama dengan Indonesia, cuman tidak pakai titik dan ada lengkung dikit, ada kail dikit. Iota. Very simple, iota. Abjad berikutnya adalah kappa. Tuh, transliterasinya adalah huruf K. Kappa. Ini hampir sama dengan Indonesia ya, kappa. Lalu abjad berikutnya adalah lambda atau transliterasinya L. Lambda dari kiri atas dia ada lengkung lalu dibalas juga, dan dari kiri sampai tangkainya saja. Nah, lambda dari kiri lurus, dia dari kiri bawah maksud saya lurus. Lambda. Abjad berikutnya adalah mu atau transliterasinya M. Mu kita mulai dari bawah, panjang tangkainya, lalu kayak huruf U, lalu ada kailnya sedikit atau lengkukannya lagi. Mu, tarik garis atau tangkai lurus panjang, lalu huruf U
Setelah mu adalah nu, atau transliterasinya adalah n. Mu, nu. Nu ini dari kiri atas, lalu lancip atau tajam, tarik lurus. Nu. Sekilas kalau dalam huruf Indonesia ini kayak V ya. Setelah nu adalah ksi, atau transliterasinya adalah ksi. Dari kiri ada lurus, lalu perut kecil dan perut besar, lalu dibalas dengan lengkungan sedikit atau kail. Kita buat sekali lagi, perut kecil, perut besar, bengkok, ada lengkungannya. Berikutnya adalah omikron. Omikron dalam transliterasinya adalah O, dan dalam penulisan abjad Yunani simple juga, hampir sama, O. Jadi dia sama kebetulan ini omikron ini, atau O pendek ya pengucapannya, karena ada perbedaan nanti dengan omega di huruf paling akhir dari Yunani. Kemudian huruf atau abjad berikutnya adalah P, atau transliterasinya adalah P. P ini kita mulai dari garis lurus kiri ke kanan, lalu tangkai pertama, lalu tangkai kedua dikasih kail sedikit. Lurus, kaki pertama, kaki kedua, tangkai, kasih kailnya sedikit. P. Abjad berikutnya adalah ro. Ro dalam transliterasi adalah R. Dia kita mulai dari bawah, tangkai, lalu kasih bulatnya, kasih perutnya. Kalau P di Indonesia seperti ini teman-teman, tapi terpisah cara penulisannya. Atau dari atas dulu ya, buat tangkainya. Tapi kalau ro ini dari bawah, lalu kasih bulat, tidak putus, tidak boleh putus. Abjad berikutnya adalah sigma. Sigma ini sangat unik, dibagi menjadi dua tipe. Nah, atau transliterasinya adalah S. Sigma awal atau tengah itu seperti ini teman-teman. Dia ada perutnya, lalu kasih lengkungannya seperti ini. Sigma awal atau tengah. Berbeda dengan yang akhir. Sigma akhir kita kasih lengkungnya seperti ini, kayak C, lalu kasih kailnya di bawah sedikit saja. Sigma akhir ini sigma awal atau tengah, ini yang akhirnya, akhiran kata. Kalau ada S akhiran kata dia memakai ini, tapi kalau di awal atau tengah memakai ini. Seperti itu teman-teman perbedaan sigma. Ada dua jenis ya. Mungkin suatu saat nanti kita bisa berlatih dalam penulisan kata. Nah, abjad berikutnya adalah tau, atau dalam transliterasinya adalah huruf T. Tau, kita mulai dari kiri ke kanan lurus, lalu tangkainya satu saja, lalu dikasih lengkungan atau kailnya. Berbeda dengan tadi pi ya, ada dua kaki seperti ini, tapi kalau tau ini cukup satu aja, seperti ini. Very simple, tau. Setelah tau adalah upsilon. Upsilon transliterasinya adalah huruf U, adalah U. Cara mulainya kita kasih dikit dari kiri atas, lengkungan dikit saja atau kail dikit, lalu dia belok, melengkung para akhirannya di akhirannya. Upsilon. Abjad berikutnya adalah V. Ya, dikasih bentuk huruf O dulu di awal, lalu tangkai dari atas ke bawah. Atas dikasih dikit tandanya, terus panjang ke bawah. V. Aduh, nggak di tengah. V, ya kurang lebih begitu. Karena ini penulisan tangan ya. Apalagi saya pakai ini di iPad nih, tidak pakai pennya. Abjad berikutnya adalah C. Transliterasinya bisa CH atau juga bisa KH. Seperti itu, Christou. Cara penulisan dari kiri lengkungnya ke dalam, nggak keluar ya. Lalu dibalas keluar yang sebelah bawahnya. Nah, setelah itu tarik garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas seperti ini. Ci atau ke ci. Nah, sepertinya teman-teman agak beda dengan lambda. Kalau lambda dia cuma setengah saja ya, sampai sini doang nih. Sini lambda. Berikutnya adalah psi, atau dalam transliterasinya adalah PS. Psi. Kalau teman-teman fansnya MU, Manchester United tuh kayaknya tahu nih logonya. Seperti ini, kayak garpu tala sih kata teman-teman saya. Seperti ini. Nah, kita tiba di abjad terakhir adalah omega, atau ini O panjang, O atau O terbuka, ini tandanya ya. Teman-teman ada garis lurus ini.
O panjang. Nah, ini penulisannya seperti ini. Dilengkung sedikit, lalu kayak huruf W, tapi ini ada lengkungannya. Kalau W biasa yang kita tahu adalah seperti ini. Tetapi kalau dalam Yunani, seperti ini teman-teman, ada lengkungannya. Nah, itu dia tadi hasil penulisan saya. Mungkin dari kalian yang sedang mempelajari juga bahasa Yunani, menulis abjadnya, bisa komentarin bagaimana sih hasil penulisan saya tadi. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you.